Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta studi kelayakan bisnis. Kali ini materi yang akan kita kaji adalah terkait analisis dampak lingkungan atau biasa disebut sebagai analisis AMDAL. Sebelum kita masuk kepada definisi AMDAL itu sendiri, apa itu AMDAL? Kita perlu mengetahui terlebih dahulu AMDAL itu mengkaji tentang apa sebenarnya, ya. Jadi tentu saja AMDAL ini kita angkat sebagai sebuah materi dikarenakan bagaimana menganalisis lingkungan itu terkait bisnis kita nantinya memang sangat dibutuhkan dan masuk dalam perencanaan bisnis nantinya. Nah, AMDAL ini sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk menjamin usaha tanpa merusak lingkungan. Jadi, ketika kita membuat suatu bisnis atau usaha, tentu saja akan melibatkan lingkungan, apakah itu internal maupun eksternal. Lingkungan internal perlu untuk diperhatikan, tetapi tidak boleh melupakan apa yang nantinya terjadi dengan lingkungan eksternal ketika kita memulai suatu bisnis. Nah, selain itu, AMDAL juga mengkaji tentang bagaimana tingkat kesehatan penduduk itu menurun. Apakah dikarenakan memang pengaruh lingkungannya sendiri atau dikarenakan ada usaha yang terkait di dalam lingkungan tersebut yang akhirnya nantinya membuat tingkat kesehatan penduduk menurun. Nah, yang dianalisa adalah pembangunan secara terus-menerus. Terutama ketika kita tinggal di negara yang memfokuskan kepada industri. Negara yang memfokuskan kepada industri tentunya akan membangun banyak industri-industri di lingkungan masyarakatnya. Nah, ini yang harus diperhatikan ya dan masuk ke dalam analisis Anda. Lalu kemudian kepadatan penduduk, aktivitas sehari-hari. Sebelum kita membuka bisnis, kita harus melihat bagaimana lingkungan di sekitar bisnis kita. Apalagi jika bisnis kita itu nantinya bisa membawa dampak yang besar kepada masyarakat, entah itu dampak positif atau negatif. Nah, harus kita perhatikan adalah padat atau tidaknya penduduk dengan aktivitas mereka sehari-hari. Apakah nanti bisa bersinggungan dengan aktivitas usaha kita atau tidak? Apakah usaha kita mengganggu aktivitas mereka atau aktivitas mereka yang mengganggu usaha kita? Kemudian sanitasi yang buruk. Sanitasi ketika kita membuka bisnis di dalam sebuah lingkungan, sanitasi di sana sudah terlihat tidak memungkinkan atau tidak baik, ya. Sebisa mungkin ketika kita membuka bisnis, kita tidak menambah sanitasi yang sudah tidak yang sudah tidak ideal itu. Jangan sampai bisnis kita akan menambah ketidakidealan lingkungan tersebut. Nah, lalu kemudian inilah semua yang harus nanti kita kaji dalam analisis AMDAL untuk melihat pengaruh dari pembangunan secara terus-menerus, kepadatan penduduk atau aktivitas sehari-hari mereka, sanitasi yang buruk di lingkungan tersebut atau di lingkungan usaha yang nantinya kita buka, dan apakah akan membawa pengaruh terhadap tingkat kesehatan penduduk yang nantinya membuat tingkat kesehatan penduduk itu menjadi menurun. Jadi AMDAL ini sekali lagi kita buat untuk menjamin usaha tanpa merusak lingkungan sekitar kita. Ya. Lalu kemudian untuk memanfaatkan sumber daya alam, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap lingkungan. Jadi ketika kita membuka bisnis, sebaiknya usaha kita itu bukannya memaksimalkan dampak negatif, tetapi meminimalkan dampak negatif dari bisnis kita dan memaksimalkan dampak positif terhadap lingkungan di mana bisnis kita dibuka, ya. Oke, kita masuk kepada pengertian AMDAL. Apa sih pengertian AMDAL? Ada beberapa pengertian, termasuk ada juga dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 pasal 1. Tetapi kita ambil dulu definisi lain dari beberapa ahli terkait AMDAL. Jadi, analisis
Dampak lingkungan itu atau disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan di Indonesia. Nah, terkait definisi AMDAL dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Pasal 1, AMDAL adalah penelitian mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan kegiatan. Dalam artian adalah ada teknik untuk menganalisis apakah usaha yang akan dijalankan itu akan mencemarkan lingkungan atau tidak. Dan jika nantinya usaha yang dibuat terindikasi sedikit banyaknya akan mencemari lingkungan, maka harus dicarikan jalan alternatif untuk pencegahannya. Itu definisi AMDAL di PP nomor 27 tahun 1999 pasal 1. Oke, lalu kita beralih ke kapan AMDAL dibuat. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan di sekitarnya. Contoh ya, ketika kita membuka atau ada proyek pembangunan jembatan atau perluasan jalan. Nah, proyek ini harus memikirkan apakah perluasan jalan ini nantinya tidak merugikan rakyat sekitar. Karena perluasan jalan artinya kita mengambil lahan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar atau warga sekitar. Dan itu harus dibuat perencanaannya. Ganti rugi seberapa banyak atau seberapa besar tanah yang harus diambil untuk pelebaran jalan. Lalu kemudian apakah pelebaran jalan itu nanti tidak akan membawa dampak terhadap polusi ya dan sebagainya. Itu harus sudah dimulai diperhitungkan. Dan ini pentingnya adanya analisis AMDAL ya untuk melihat apakah nantinya proyek yang akan dikerjakan atau bisnis yang akan dibuat itu akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Lalu siapa yang bertanggung jawab terhadap koordinasi pelaksanaan AMDAL? Nah, biasanya yang bertanggung jawab terhadap koordinasi pelaksanaan AMDAL itu sendiri adalah dari Bapedal, Badan Pengendali Dampak Lingkungan. Ini bisa datangnya Bapedal ini bisa dibentuk oleh negara, bisa pula dibentuk oleh perusahaan yang terkait dengan proyek yang akan dibuat ya atau usaha atau bisnis yang akan dijalankan. Kemudian, apa dasar hukum AMDAL ya? Jadi tadi terkait dasar hukum AMDAL itu kita bisa ambil dari definisi AMDAL di PP nomor 27 tahun 1999 pasal 1 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Lalu kemudian, kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha terhadap lingkungan sebagai berikut. Jadi ada beberapa kriteria yang kita harus ketahui tentang seberapa besar dampak dan seberapa penting nantinya suatu usaha tersebut terhadap lingkungan sekitar. Jangan sampai usaha yang kita buat tidak membawa manfaat terhadap lingkungan sekitar tetapi dampak buruknya besar. Jadi yang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum menjalankan suatu proyek dan membuka suatu usaha, kriteria seperti apa sih yang nantinya usaha tersebut akan membawa dampak terhadap lingkungan, entah itu dampak positif ataupun dampak negatif. Yang pertama, jumlah manusia yang nantinya terkena dampak dari proyek atau usaha kita. Yang kedua, luas wilayah persebaran dampak dari proyek ataupun usaha yang akan kita jalankan. Lalu kemudian intensitas dan lamanya dampak berlangsung. Kalau dampak positif, intensitas lamanya terkait dampak itu ya tidak apa-apa, tidak akan merugikan masyarakat. Tetapi jika berdampak negatif terhadap masyarakat, kita harus tahu, harus bisa melimit waktu seberapa besar dampak yang merugikan masyarakat ini akan berlangsung, sehingga kerugian itu tidak akan memakan banyak
korban ya. Apakah itu dari segi korban, dari segi mengorbankan kesehatan, mengorbankan uang dan sebagainya. Lalu kemudian banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak. Jangan sampai ketika kita membuka usaha atau membangun atau menjalankan suatu proyek yang terkena dampak bukan hanya warga sekitar. Ini kalau dampak positif bagus ya, tetapi kalau dampak negatif yang terkena bukan hanya warga sekitar, tetapi lingkungan tercemari, lalu kemudian lebih banyak polusi akan mengakibatkan bukan hanya manusianya yang tidak sehat, tetapi lingkungan sekitarnya juga menjadi tidak sehat ya. Sedangkan di dalam kehidupan ini kita tidak hanya hidup sendiri, kita punya makhluk-makhluk lain yang ikut bersama kita tumbuh dan berkembang. Lalu kemudian sifat kumulatif dampak. Jadi nantinya ketika dampak itu panjang, ketika dampak itu akan berlangsung panjang, apa sih nantinya yang terjadi ketika kita membiarkan dampak itu? Jangan sampai diakibatkan pembiaran yang berlarut-larut itu akan bisa mengakibatkan bisa mengakibatkan yang namanya banjir, atau bisa mengakibatkan yang namanya gempa dan sebagainya ya, yang terkait alam. Lalu kemudian reversible atau tidak, atau irreversible. Apakah dampak itu akan berbalik atau tidak berbalik? Jadi jangan sampai ketika kita sudah selesai dengan dampak dari proyek yang kita kerjakan, sudah kita bisa halau, tetapi nanti akan terulang kembali. Lalu kemudian fungsi AMDAL. Jadi AMDAL ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama bagi masyarakat, yang kedua bagi pemilik proyek, dan yang ketiga bagi pemerintah. Nah, bagi masyarakat, jadi fungsi AMDAL bagi masyarakat itu yang pertama, masyarakat dapat mengetahui rencana pembangunan di daerahnya, sehingga dapat mempersiapkan diri untuk berpartisipasi. Yang kedua, untuk mengetahui perubahan lingkungan yang akan terjadi dan manfaat serta kerugian akibat adanya suatu kegiatan. Yang ketiga, fungsi AMDAL bagi masyarakat adalah untuk mengetahui hak dan kewajibannya di dalam hubungan dengan usaha dan atau kegiatan di dalam menjaga dan mengelola kualitas lingkungan hidup. Fungsi AMDAL bagi pemerintah. Fungsi AMDAL bagi pemerintah itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah sebagai alat pengambil keputusan tentang kelayakan lingkungan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan. Yang kedua, merupakan bahan masukan dalam perencanaan pembangunan wilayah. Yang ketiga, mencegah potensi sumber daya alam di sekitar lokasi proyek dirusak dan menjaga kelestarian hutan lindung. Fungsi AMDAL bagi pemilik proyek atau bagi pemrakarsa. Nah, fungsi AMDAL bagi pemrakarsa atau pemilik proyek itu juga ada beberapa. Yang pertama adalah untuk mengetahui masalah-masalah lingkungan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Yang kedua, sebagai bahan untuk analisis pengelolaan dan sasaran proyek. Yang ketiga, sebagai pedoman untuk pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup. Jadi ada beberapa ya, di sini juga bisa dilihat apa saja fungsi-fungsi AMDAL bagi masyarakat, bagi pemilik proyek maupun bagi pemerintah. Lalu kemudian ada istilah-istilah yang terkait AMDAL. Yang pertama adalah pengertian rencana pengelolaan lingkungan hidup atau RKL, yaitu upaya penanganan dampak besar dan pentingnya terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan. Yang kedua, pengertian rencana pemantauan lingkungan hidup atau RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha. Lalu ada istilah analisis dampak kesehatan lingkungan, yaitu pendekatan dalam kajian kesehatan masyarakat pada sumber dampak, media lingkungan, populasi, dan dampak kesehatan yang meliputi kegiatan identifikasi,
pemantauan, dan penilaian secara cermat terhadap parameter lingkungan karakteristik masyarakat, kondisi sanitasi, lingkungan, status gizi, dan sumber daya kesehatan. Ini bisa dilihat di Kepmenkes nomor 872/Menkes/8/1997. Lalu kemudian AMDAL sebagai kawasan. Pengertian AMDAL sebagai kawasan adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem, zona pengembangan wilayah atau kawasan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau kawasan. Lalu bagaimana sih kriteria AMDAL kawasan itu sendiri? Kriteria AMDAL kawasan itu sendiri adalah berbagai usaha atau kegiatan yang memiliki dan atau tidak memiliki keterkaitan satu sama lain dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan proses produksi, usaha atau kegiatan yang berada pada satu ekosistem yang sama. Lalu kemudian usaha atau kegiatan yang dapat menjadi kewenangan suatu pengelolaan atau lebih. Kemudian, pengertian analisis dampak lingkungan adalah telaah secara cermat dan mendalam terhadap dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan atau kegiatan. AMDAL merupakan salah satu dokumen yang terdapat di dalam AMDAL. Jadi, dokumen analisis dampak lingkungan hidup AMDAL adalah dokumen yang membuat telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan atau kegiatan berdasarkan arahan yang telah disepakati dalam dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan atau biasa disebut sebagai KANDAL. Nah, berbicara mengenai dokumen AMDAL, dokumen AMDAL itu sendiri adalah hasil kajian kelayakan lingkungan hidup dan merupakan bagian integral dari kajian kelayakan teknis dan finansial ekonomis. Selanjutnya, dokumen ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha dan dari pejabat berwenang. Jadi ini tadi ada beberapa dokumen AMDAL. Yang pertama yang tadi sudah saya jelaskan yaitu dokumen KANDAL. Jadi dokumen KANDAL ini menjabarkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang disepakati oleh pemrakarsa penyusun AMDAL dan komisi penilai. Jadi di dokumen KANDAL ini merupakan ruang lingkup dan kedalaman kajian analisis terkait dampak lingkungan hidup yang akan dilaksanakan sesuai dengan hasil proses pelingkupan. Lalu kemudian ada dokumen analisis dampak lingkungan hidup atau biasa kita sebut sebagai ANDAL. Memuat telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak dan pentingnya suatu rencana usaha berdasarkan arahan yang disepakati dalam KANDAL. Jadi di dalam dokumen analisis ANDAL ada telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha atau kegiatan berdasarkan arahan yang telah disepakati dalam KANDAL. Nah, dokumen rencana pengelolaan atau biasa rencana pengelolaan lingkungan hidup atau biasa disebut sebagai RKL memuat upaya penanganan dampak, petunjuk bentuk rekayasa teknologi untuk mengurangi dampak. Jadi di dalam dokumen LHRKL ini memuat berbagai upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang nantinya ditimbulkan akibat rencana usaha dan atau kegiatan. Lalu kemudian dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup atau biasa disebut sebagai RPL. Ini bukan RPL rekognisi pembelajaran masa lampau ya. Jadi RPL di sini adalah dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup. Ini memuat rencana pemantauan dampak itu sendiri, dampak dari usaha atau proyek yang akan dijalankan. Nah, di dalam dokumen RPL ini memuat berbagai rencana pemantauan terhadap berbagai komponen lingkungan hidup yang dikelola akibat terkena dampak besar dan penting dari rencana usaha dan atau kegiatan. Kembali lagi kalau kita berbicara mengenai studi AMDAL, ini tadi kita sudah
apakah studi AMDAL itu? Jadi studi AMDAL itu terbagi atas dua, ada kegiatan tunggal, ada kegiatan terpadu. Jadi dalam pendekatan studi AMDAL dibagi atas dua, yaitu kegiatan tunggal dan kegiatan terpadu. Kegiatan tunggal itu yaitu penyusunan atau pembuatan studi AMDAL, diperuntukkan bagi satu jenis usaha dan atau kegiatan, di mana kewenangan pembinaannya dibawahi oleh satu instansi yang membidangi jenis usaha dan atau kegiatan tersebut. Lalu kemudian ada kegiatan terpadu atau multisektor, yakni penyusunan studi AMDAL bagi jenis usaha dan atau kegiatan terpadu, baik dalam perencanaan, proses produksinya maupun pengelolaannya, dan melibatkan lebih dari satu instansi yang membidangi kegiatan tersebut serta berada dalam satu kesatuan hamparan ekosistem. Jadi dalam pendekatan studi AMDAL terbagi dua, kegiatan tunggal dan kegiatan terpadu atau multisektor. Kegiatan tunggal itu satu jenis usaha atau satu jenis kegiatan, ya. AMDAL-nya diperuntukkan untuk satu jenis usaha dan satu jenis kegiatan. Sedangkan untuk kegiatan terpadu atau multisektor, AMDAL-nya diperuntukkan bagi yang melibatkan lebih dari satu instansi yang membidangi kegiatan tersebut atau proyek tersebut. Lalu siapa pihak-pihak terkait dalam penyusunan AMDAL? Ada pemrakarsa, ada komisi penilai, dan ada masyarakat yang berkepentingan. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana, usaha, atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian komisi penilai adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL. Lalu kemudian masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL berdasarkan alasan-alasan seperti kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan atau kegiatan, lalu faktor pengaruh ekonomi, perhatian pada lingkungan hidup, dan atau faktor pengaruh nilai-nilai atau norma yang dipercaya. Masyarakat berkepentingan dalam proses AMDAL dapat dibedakan menjadi masyarakat terkena dampak dan masyarakat pemerhati. Bagaimana prosedur AMDAL itu sendiri? Jadi AMDAL ini memiliki beberapa prosedur, ya. Yang pertama ada screening, ini wajib di dalam AMDAL. Screening ini untuk menentukan apakah rencana, usaha, atau kegiatan wajib menyusun analisis lingkungan hidup atau tidak. Ya, lalu kemudian dua adalah proses pengumuman dan konsultasi masyarakat. Jadi ketika usaha itu dimulai harus ada proses pengumuman dan konsultasi masyarakat. Ini berdasarkan keputusan Kepala Bapedal nomor 8 tahun 2000 yang mengatakan pemrakarsa wajib mengumumkan rencana kegiatannya selama waktu yang ditentukan dalam peraturan tersebut, menanggapi masukan yang diberikan, dan kemudian melakukan konsultasi kepada masyarakat terlebih dahulu sebelum menyusun KA AMDAL itu sendiri. Lalu kemudian penyusunan dan penilaian KA AMDAL. Jadi setelah dilakukan yang namanya screening, proses pengumuman dan konsultasi kepada masyarakat, ada penyusunan dan penilaian KA AMDAL itu sendiri. Ini adalah suatu proses untuk menentukan lingkup permasalahan yang akan dikaji dalam studi AMDAL dalam proses pelingkupan. Lalu kemudian ada penyusunan dan penilaian AMDAL, RKL, dan RPL. Jadi kesemuanya ini harus disusun, baik itu AMDAL, RKL, dan RPL, yang dilakukan karena mengacu pada kesepakatan dalam komisi AMDAL. Lalu setelah selesai disusun, pemrakarsa mengajukan dokumen AMDAL, RKL, dan RPL kepada komisi penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan lama, waktu maksimal untuk penilaian AMDAL, RKL, dan RPL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusunan untuk memperbaiki penyempurnaan kembali dokumentasinya. Jadi ya, analisis AMDAL itu kalau bisa disimpulkan, kita simpulkan ya, analisis AMDAL itu sendiri adalah tujuannya yang pertama untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan jika suatu investasi jadi dilakukan, baik dampak negatif maupun positif, karena semua orang yang terkait dalam proyek, semua pihak yang terkait dalam proyek ataupun kegiatan harus mengetahui, ya, harus transparan dampak apa nantinya yang terjadi ketika proyek atau kegiatan tersebut dilaksanakan. Apakah dampaknya positif ataupun tidak.
ini harus diketahui karena nantinya ketika dia berdampak positif itu akan membawa kebaikan untuk semua komponen-komponen yang terkait, tetapi jika berdampak negatif juga akan membawa akan mempengaruhi komponen-komponen yang terkait dalam proses proyek ataupun usaha tersebut. Lalu yang kedua, tujuannya dari analisis AMDAL mengetahui dampak yang timbul. Ada yang langsung mempengaruhi pada kegiatan usaha yang dilakukan sekarang atau mungkin nantinya terlihat di masa yang akan datang dampak tersebut. Ya, jadi dengan AMDAL kita sudah bisa memproyeksikan apakah proyek atau kegiatan kita atau usaha kita nantinya itu berdampak di masa sekarang atau mungkin dampaknya nanti terlihat di masa yang akan datang. Kemudian tujuan terakhir adalah dilakukan untuk mengetahui dampak yang akan timbul dan dicari jalan keluar untuk mengatasinya ketika dampak itu lebih besar, terlihat kerugian untuk lingkungan sekitar. Baik, mahasiswa studi kelayakan bisnis, demikian penjelasan saya terkait analisis dampak lingkungan hidup. Kita bertemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.